Opera Merah Putih, karya Arif Akbar. PSSI Ajian Akademik Seni Pertunjukan melalui metode Stanislavski dan filsafat teater. Penulis, Kajian Seni Pertunjukan Objek Kajian, Opera Merah Putih, Arif Akbar. Abstrak. Opera Merah Putih merupakan karya teater yang menggabungkan realisme psikologis, simbolisme, dan opera dramatik dalam satu konstruksi pertunjukan. Cerita menghadirkan pertarungan antara tirani Raja Arzil dan perjuangan Raja Kastara bersama Kaila, Jelita, Mahardika, Mahasura, serta tokoh-tokoh lainnya demi mengembalikan martabat negeri. Dalam perspektif akademik seni pertunjukan, karya ini dapat dianalisis menggunakan sistem Stanislavski yang menitik beratkan penciptaan karakter melalui motivasi psikologis, serta dikaji melalui filsafat eksistensial, etika, dan simbolisme sebagai pembacaan makna terdalamnya. Kata kunci, opera Merah Putih, Stanislavski, filsafat teater, karakter, realisme simbolik. Pendahuluan. Teater modern tidak hanya dipahami sebagai media hiburan, melainkan sebagai ruang produksi pengetahuan budaya. Opera Merah Putih, karya Arif Akbar Bisa, memosisikan panggung sebagai arena dialog antara sejarah, kekuasaan, moralitas, dan identitas manusia. Kekuatan karya ini terletak pada pembangunan karakter yang kompleks. Setiap tokoh tidak hadir sebagai sosok hitam putih, tetapi membawa konflik batin yang dapat dikembangkan melalui metode Stanislavski. Di sisi lain, simbol merah dan putih menjadi bahasa filosofis yang menghubungkan dimensi individu dengan kehidupan berbangsa. Kerangka dramaturgi opera Merah Putih. Alur cerita bergerak dalam 5 tahapan dramatik klasik. Tahap peristiwa. Satu, eksposisi. Negeri berada di bawah bayang-bayang Raja Arzil dan 4 permaisuri. 2. Komplikasi. Danastri mencuri kitab merah dari kayangan dan menghidupkan Kanisa. 3. Klimaks. Raja Kastara kehilangan para jenderalnya. Kekuatan Kanisa mencapai puncak. 4. Resolusi. Jelita berkhianat terhadap Arzil dan bergabung dengan Kastara. 5. Katarsis. Kejahatan runtuh. Merah putih menjadi lambang lahirnya peradaban baru. Struktur ini memungkinkan aktor membangun through line of action, yaitu kesinambungan tindakan menuju tujuan utama pertunjukan. Analisis tokoh berdasarkan Stanislavski. Raja Arzil. Antagonis existential. Image group, theater actor as Dark King on stage, crown, dramatic lighting. Stage performance, Tyrant King, black costume, red lighting. Dramatic theater, Evil King silhouette. Layout, aspect 5:4. Posisi dramatik, Raja Tiran yang menguasai negeri. Given circumstances, penguasa absolut. Terobsesi hidup abadi. Memerintah melalui ketakutan. Objektif, mempertahankan kekuasaan dengan menghilangkan kebebasan manusia. Super objektif, menjadi penguasa yang tak tergantikan. Kajian psikologis, Stanislavski Arzil tidak boleh dimainkan sebagai tokoh jahat yang datar. Aktor harus menemukan rasa takut kehilangan sebagai sumber seluruh tindakan. Dalam Stanislavski, kejahatan lahir dari kebutuhan, bukan sifat bawaan. Kajian filsafat, Arzil merepresentasikan gagasan Thomas Hobbes tentang kekuasaan yang lahir dari dominasi. Namun karya ini mengkritik model tersebut dengan menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa moral akan menghancurkan dirinya sendiri. Kedua, Raja Kastara, pahlawan humanistik, heroic theater king white gold costume stage, noble king stage play dramatic light, theater actor righteous king fantasy costume, layout carousel. Posisi, pemimpin yang memperjuangkan rakyat. Objektif, mengembalikan keadilan. Metode Stanislavski. Aktor harus memainkan Kastara melalui tindakan, bukan pidato. Setiap dialog lahir dari cinta kepada rakyat, sehingga gestur menjadi tenang namun penuh keyakinan. Filsafat Kastara mencerminkan konsep Aristoteles mengenai virtue ethics. Pemimpin besar adalah mereka yang membiasakan kebajikan melalui tindakan nyata. 3. Kanisa, boneka yang menjadi manusia. Image group, haunted porcelain doll theater costume dramatic, fantasy puppet girl stage performance, dark magical doll becoming human theatrical. Layout, carousel. Kanisa merupakan simbol paling kompleks dalam naskah. Given circumstances, berasal dari boneka tanah, dihidupkan oleh kitab merah, menjadi sumber kekuatan Arzil. Magic. If pertanyaan aktor, open quote, bagaimana jika aku hidup, tetapi keberadaanku hanya alat kekuasaan? Close quote. Pertanyaan tersebut membentuk konflik identitas Kanisa. Filsafat eksistensial. Kanisa mengingatkan pada konsep Jean Paul Sartre bahwa manusia tidak dilahirkan dengan makna. Makna dibentuk melalui pilihan. Kanisa akhirnya menjadi tragedi karena identitasnya ditentukan oleh orang lain. 4. Kaila.
penyihir kebijaksanaan, image query, mystical witch theater, elegant costume stage, female mage stage play, blue silver costume, fantasy theatrical sorceress dramatic lighting layout, carousel. Kyla bukan penyihir gelap, melainkan penjaga keseimbangan. Objektif menghentikan penyalahgunaan ilmu. Stanislavski, Kyla dimainkan melalui inner tempo yang lambat. Kekuatannya muncul dari ketenangan batin, bukan ledakan emosi. Kajian filsafat, ia melambangkan Sofian, yakni pengetahuan yang digunakan demi kehidupan, bukan dominasi. 5. Jelita, transformasi moral, image group Queen Theater costume white red dramatic stage, theater actress Royal Queen emotional performance, fantasy queen redemption stage play, carousel. Jelita adalah karakter dengan perkembangan psikologis paling besar. Tahap, kondisi batin. Awal, tunduk pada Arzil. Tengah, mulai meragukan kejahatan. Akhir, memilih mengubah takdir. Stanislavski, perjalanan Jelita, dibangun melalui bit and beat, yaitu perubahan emosi kecil yang akhirnya menghasilkan keputusan besar. Filsafat Jelita membuktikan bahwa manusia selalu memiliki kemungkinan untuk berubah. Dalam eksistensialisme, kebebasan selalu membuka peluang pertobatan. 6. Danastri, Mega dan Jingga. Ketiga permaisuri memiliki fungsi dramatik berbeda. Immature Queen Dark Red Costume Stage. Aspect Ratio, Fort Relalam, Layout Carousel, Num per Query. Danastri, ambisi intelektual pencuri kitab merah yang mewakili ilmu tanpa etika. Dalam filsafat, ia mencerminkan kritik terhadap pengetahuan yang kehilangan moralitas. Theater Queen Orange Costume Stage Performance. Aspect Ratio, Fort Mime, Num per Query. Mega, kekuasaan emosional. Mengendalikan ketakutan dan amarah rakyat. Menjadi personifikasi nafsu dominasi. Image Group, Theater Queen Golden Costume Dramatic Lighting. Aspect Ratio, 4-5. Layout, Carousel, 1. Jingga, ilusi kemewahan menampilkan kemegahan istana sebagai topeng kehancuran moral. Mahardika dan Mahasura. Two warriors, theater stage fantasy armor, heroic stage fighters dramatic performance, theater martial warriors black silver costume. Dua tokoh ini menjadi representasi keberanian kolektif. Dalam Stanislavski, mereka memiliki kolektif objektif, melindungi kehidupan. Gerak tubuh keduanya lebih dominan daripada dialog, sehingga tindakan fisik menjadi bahasa utama karakter. 8. Pusparani dan Sasmaya. Dua jenderal terbaik Raja Kastara menjadi simbol pengorbanan. Filosofinya dekat dengan gagasan Albert Camus mengenai manusia yang tetap melawan meski mengetahui kemungkinan kalah. Kematian mereka bukan kegagalan, melainkan kemenangan martabat. Stanislavski, pemetaan tujuan tokoh. Tokoh, objektif hambatan, tindakan. Raja Arzil, kekuasaan abadi, perlawanan rakyat, menindas. Raja Kastara, keadilan, tirani, memimpin. Kyla, menjaga keseimbangan ilmu hitam, membimbing. Kanisa, mencari identitas, manipulasi, bertarung batin. Jelita, menebus dosa, loyalitas lama, berkhianat demi kebenaran. Danastri, menguasai kitab merah, moral, menciptakan Kanisa. Tabel ini menunjukkan bahwa konflik tidak lahir dari dialog, melainkan benturan tujuan setiap karakter. Kajian filsafat opera merah putih. 1. Ontologi. Apa itu merah putih? Merah putih dalam karya ini bukan objek, melainkan keadaan manusia. Merah, keberanian menghadapi penderitaan. Putih, wow kesucian hati setelah melalui ujian. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Keberanian tanpa nurani menjadi tirani, sedangkan kesucian tanpa keberanian menjadi kepasifan. 2. Etika, pertarungan baik dan jahat. Drama ini tidak menyatakan bahwa manusia dilahirkan baik atau jahat. Setiap tokoh memilih jalannya sendiri. Dengan demikian, etika dalam opera merah putih bersifat aksiologis. Nilai ditentukan oleh tindakan. The Existentialism. Seluruh tokoh mengalami 3 pertanyaan besar. Siapa aku? Untuk siapa aku hidup? Apa yang layak diperjuangkan? Pertanyaan tersebut menjadikan pertunjukan relevan bagi masyarakat modern, terutama generasi muda yang menghadapi krisis identitas. Estetika realisme simbolik. Arif Akbar Besa mengembangkan pendekatan yang dapat disebut realisme simbolik, yaitu perpaduan realitas psikologis dengan simbol visual. Unsur panggung, makna filosofis. Kitab merah, pengetahuan yang dapat menyelamatkan atau menghancurkan. Boneka Kanisa, identitas yang diciptakan kekuasaan, nafsu, perang, revolusi. Cahaya putih, harapan, pengampunan. Opera Koor, suara kolektif bangsa.
Dalam semiotika pertunjukan, seluruh elemen tersebut menjadi sistem tanda yang bekerja bersamaan membentuk makna. Relevansi bagi pendidikan seni pertunjukan. Sebagai karya akademik, Opera Merah Putih dapat dijadikan model pembelajaran pada mata kuliah. Acting Stanislavski, analisis karakter dan motivasi. Dramaturgi, struktur konflik dan superobjektif. Filsafat seni, simbolisme dan etika pertunjukan. Penyutradaraan, integrasi opera, koreografi dan visual. Semiotika teater, analisis tanda panggung. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari teknik bermain, tetapi juga memahami bagaimana teater menjadi media refleksi sosial dan kemanusiaan. Kesimpulan, Opera Merah Putih karya Arif Akbar besar merupakan karya seni pertunjukan yang memiliki kekuatan dramatik sekaligus kedalaman filosofis. Dengan metode Stanislavski, setiap tokoh dibangun melalui given circumstances, objektif, magic if, dan superobjektif, sehingga konflik menjadi hidup secara psikologis. Sementara dari sudut filsafat, pertarungan antara Raja Arzil, Raja Kastara, Kanisa, Jelita, Danastri, Mega, Jingga, Mahardika, Mahasura, Pusparani, dan Sasmaya menghadirkan refleksi tentang kebebasan, moralitas, identitas, dan makna kemerdekaan. Oleh karena itu, Opera Merah Putih layak diposisikan sebagai karya teater kontemporer Indonesia yang mengintegrasikan estetika, pendidikan, dan filsafat dalam satu kesatuan artistik.